Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baiklah, saya Riansyah, mahasiswa PPL dari Universitas Batanghari, akan mengajarkan materi tentang mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu teks editorial. Editorial atau biasa disebut tajuk rencana merupakan suatu artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Teks editorial juga merupakan pendapat atau pandangan bersama tim redaksi sehingga tidak dicantumkan nama penulis. Nah, selanjutnya karakteristik umum teks editorial itu terbagi menjadi 3. Dan yang pertama, berisi fakta-fakta tentang peristiwa ataupun permasalahan aktual. Yang kedua, berisi pendapat redaksi tentang peristiwa menjadi sorotan itu, baik berupa kritik, penilaian, harapan maupun saran-saran. Dan yang ketiga, terkandung solusi redaksi media yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan. Mungkin juga berupa simpulan atau sejumlah saran. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu fungsi teks editorial. Terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Dan yang ketiga, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang terjadi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat teks editorial. Teks editorial memiliki sifat yang pertama, bersifat krusial, ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada pembaca terkait sikap media massa. Dan yang keempat, terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Nah, selanjutnya, teks editorial pun juga memiliki manfaat. Yang pertama, bagi pembaca, teks editorial dapat menjadi referensi dalam menyikapi suatu peristiwa atau persoalan publik. Yang kedua, bagi pihak yang terkait, editorial dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memecahkan atau mengambil kebijakan terhadap suatu persoalan. Yang ketiga, bagi media massa, editorial memiliki fungsi untuk menerangkan kepada masyarakat mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dan membujuk mereka untuk bersikap terhadap persoalan yang luas. Dan yang terakhir, editorial juga bisa menjadi pemikat pembaca agar setia berlangganan karena menaruh kepercayaan atas kemampuan redaksinya dalam menyoroti permasalahan yang menjadi perhatian publik. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks editorial. Terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kata populer atau kata yang dipakai semua masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kata temporal yang mengandung arti tempat atau peristiwa. Yang ketiga, ungkapan persuasi atau biasa kita kenal kalimat ajakan. Yang keempat yaitu pernyataan mempertentangkan atau ditandai dengan penggunaan kata tetapi, melainkan, dan meskipun. Yang kelima yaitu mengkitakan atau dalam artian mengaitkan suatu kejadian dengan diri kita secara langsung. Nah, baiklah, yang terakhir, contoh dari ciri-ciri teks editorial. Yang pertama yaitu kata populer. Kata populer ini biasanya kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kata temporal, kata yang di dalamnya itu mengandung makna waktu.
Yang ketiga, persuasif atau biasa kita kenal kalimat ajakan. Contohnya itu seperti ayo berolahraga dengan teratur. Nah, yang keempat, kata mempertentangkan. Contohnya misalnya seperti kalimat berikut. Nadia adalah anak yang ramah dan periang, tetapi adiknya lebih suka menyendiri dan pemurung. Nah, yang kelima, mengkitakan. Contohnya misalnya seperti sejenak, mari kita alihkan perhatian. Baiklah, demikianlah tadi penjelasan dari saya tentang materi teks editorial. Semoga penjelasan saya tadi dapat membantu memahami tentang apa itu teks editorial. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.